Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar nih hari ini? Berjumpa lagi bersama kita di podcast Bincang PKM 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deswita Sitohang dari Prodi Agribisnis 2019. Dan kali ini akan menjadi moderator pada podcast kita pada hari ini. Dan tentunya pada hari ini kita mau sharing-sharing nih bersama Kak Alvan sebagai salah satu pembicara kita di PKM Pengabdian Masyarakat. Mungkin dari Kak Alvan boleh memperkenalkan diri pada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita pada kali ini. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvan Abdul Razak. Saya dari manajemen 2019. Alhamdulillah di tahun ini saya dan tim bisa berkesempatan lolos pendanaan di PKM bidang pengabdian masyarakat. Terima kasih. Oh iya, berarti udah lolos pendanaan meskipun sama-sama ya Kak, belum bisa berkesempatan untuk masuk ke PIMNAS. Tapi harapannya nanti perbincangan kita bisa sedikit mengenalkan lah buat teman-teman yang ada di podcast ini Kak. Sebelumnya Kakak sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat, saya juga sehat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang PKM Pengabdian Masyarakat, saya mau Kak Alvan nih menjelaskan sebenarnya PKM Pengabdian Masyarakat itu apa sih dan apa-apa aja yang ada di dalam PKM Pengabdian Masyarakat. Ya, jadi aku mungkin nggak bakal terlalu teoritis ya kayak pengertiannya, tapi ya intinya itu PKM Pengabdian Masyarakat itu kayak kita pengaplikasian iptek yang kita raih di kampus ini sebagai suatu solusi bagi permasalahan masyarakat, tapi tanpa berorientasi pada profit itu. Jadi non profit, kita nggak cari untung, nggak cari apa gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan rasa empati kita dan mensejahterakan masyarakat mitra kita. Berarti penekanannya lebih ke non profit gitu ya Kak. Namanya juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagus banget tuh Kak pengabdian kepada masyarakat. Terus sebenarnya dari Kakak sendiri apa sih motivasi atau dorongan kenapa harus mengambil pengabdian masyarakat gitu di PKM ini? Yang pertama sih karena kalau dilihat dari persyaratannya kan kita tidak terbatas harus prodi apa kan, jadi kita bisa ngerangkul dari fakultas lain gitu. Dan terlebih di PKMPM ini saya pribadi kayak bisa menumbuhkan rasa empati dan peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya waktu itu masyarakat mitranya di sekitar saya sendiri gitu. Jadi ya itu kan salah satu menjalankan kerja dan perguruan tinggi kita juga kan gitu. Jadi ya dengan PKMPM ya saya bisa kayak lebih peka aja sih terhadap permasalahan di masyarakat gitu. Oh, kalau boleh tahu dari kelompoknya Kakak dulu itu dari jurusan apa aja Kak? Sebenarnya kalau jurusan sendiri sebenarnya kami waktu itu satu jurusan semua. Karena mengapa? Kalau saya, prinsip saya membangun tim ya, yang penting saya ingin timnya itu yang orang-orang yang saya kenal dan benar-benar saya tahu karakternya gitu gimana. Percuma saya dari fakultas lain atau dari prodi lain tapi saya nggak kenal gitu kan. Jadi takutnya apa didaring gitu ntar jadi nggak sinkron aja gitu sih. Tapi ada hal nih Kak yang menarik dan aku juga sempat penasaran kan. Kakak kan tadi dari satu jurusan, berarti manajemen ya Kak. Tapi topiknya ini nih yang bikin beda. Dan itu dari kita ya pertanyaan gitu ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini juga kayak merasa wah ini tuh sangat benar-benar relate banget sama pertanian gitu kan Kak. Kemarin judulnya yang kampung hidroponik gitu ya Kak. Kok bisa sih Kak ambil dari pertanian gitu? Sebenarnya awal mulanya karena kan PKMPM ini awal mulanya fenomena dari masalah masyarakat. Nah, masalah masyarakat waktu itu kita lakukan observasi kayak wawancara langsung gitu. Mereka lebih kayak mereka itu ingin produktif, ingin lebih bertani, tapi mereka nggak punya lahan karena secara geografis mereka wilayah perkotaan. Nah, jadi waktu itu ya apa ya mungkin bisa membantu mereka. Nah, waktu itu kepikiran oh ya kenapa nggak hidroponik? Nah, terus dengan didukung sama wilayah Sukabumi itu yang secara ini sebenarnya merupakan pusat produksi tanaman hidroponik sebenarnya Sukabumi ya. Dengan kondisi yang ada kenapa ya nggak hidroponik aja kan? Terlebih hidroponik bukan suatu hal yang harus misalnya kita harus dari prodi pertanian gitu kan, dari fakultas pertanian, karena udah umum lah gitu kan, siapapun bisa
menjalankan hidroponik gitu. Iya benar juga sih. Berarti dalam pencarian topiknya kakak itu yang pertama kita harus peka terhadap permasalahan yang ada masyarakat gitu ya kak. Terus di pengabdian masyarakat kebetulan karena saya juga pengabdian masyarakat, jadi kayak kita juga yang memberikan solusi gitu buat mitra kita. Kalau boleh tahu kemarin kan mitranya apa kak? Siapa kak? Ibu-ibu dan pemuda desa. Oh berarti ikut pemuda, melibatkan pemuda. Iya. Berarti untuk topiknya benar-benar dari masyarakatnya gitu kan kak, bukan kita yang cari. Iya. Karena kan itu yang membedakannya dari PKM lain gitu. Iya. Jadi bukan kita punya program terus kita bilang ke masyarakat, tapi kita cari tahu masalahnya baru kita menawarkan solusinya gitu. Berarti dibandingkan dengan PKM yang lain tuh sebenarnya PKM pengabdian masyarakat ini kenapa lebih dipilih gitu kak sama kakak? Ya karena jujur kayak kalau yang lain, kalau saya kan lebih pengen orangnya kayak ingin bersosialisasi gitu, ingin terjun ke masyarakat, dan emang yang relate-nya dengan karakter dan tim saya ya PKM ini. Sebenarnya lebih mudah juga ya kak untuk PKM ini. Oh jadi saya sebagai mahasiswa pertanian nih kak, dan teman-teman yang ada di podcast mungkin sebenarnya kalau misalnya topik di pertanian itu kan luas ya kak cakupannya. Bahkan dari yang bukan mahasiswa pertanian aja bisa ngambil topik itu. Nah, gimana sih kak? Kita pengen nih, kita udah tahu nih belajar banyak tentang pertanian. Terus gimana caranya sih kita bisa menuangkan hal-hal di pertanian itu jadi sebuah ide PKM gitu kak? Gimana caranya gitu? Yang pasti yang awalnya teman-teman kayak harus intinya tuh menelusuri dulu masalah yang ada di masyarakat gitu. Dan aku aja yang basicnya itu bukan dari pertanian mengakui bahwasanya pertanian itu punya isu yang banyak untuk diangkat gitu. Dan dengan adanya perkembangan teknologi atau zaman pun nggak bakal membuat pertanian itu kayak mati gitu, karena ya ibaratnya selama manusia ada kan pertanian masih bakal ada gitu kan, nggak mungkin nggak ada. Jadi misal teman-teman bisa cari dari permasalahan yang ada di sekitar, kayak misal ada permasalahan tentang tentang produktivitas hasil panen yang kurang, teman-teman bisa menggunakan teknologi yang teman-teman pelajari gitu di fakultas, kayak menggunakan pupuk organik dan lain sebagainya. Terus mungkin yang sekarang lagi ini mungkin yang aku lihat kayak bagi sebagian orang mungkin kayak bilang ngapain sih masuk pertanian, mau jadi tani kan, mau jadi tani atau apa gitu kan. Mungkin maksudnya bagi sebagian orang kayak perspektif mereka kayak kurang gitu kan, kurang lah gitu, masih di situ doang. Mungkin teman-teman bisa kayak cari ide kayak membangun sekolah pertanian, kayak untuk meningkatkan kualitas pengetahuan orang-orang tentang pertanian. Pertanian itu nggak harus melulu tentang jadi tani lah kayak gitu sebagainya. Jadi banyak banget sih sebenarnya isu yang bisa teman-teman angkat. Jadi ininya aku aja yang bukan basic sangat tertarik, apalagi teman-teman yang emang expert di bidangnya gitu, harusnya ya punya bahan yang benar-benar bisa teman-teman angkat sih. Wah keren banget sih ini kak Alvannya. Berarti itu lebih ke mindset kita gitu ya kak. Pertanian itu kan luas, gimana caranya kita membuat suatu topik atau mengusulkan suatu topik yang benar-benar itu bermanfaat, apalagi di PKM pengabdian masyarakat gitu ya kak. Nah, berarti itu suatu kelebihan ya kak di PKM pengabdian masyarakat. Selain tadi kak Alvan udah jelaskan bisa bersosialisasi, terus bisa membangun hubungan dengan masyarakat, juga menawarkan problem solving kepada masyarakat atas permasalahan yang ada. Terus PKM pengabdian masyarakat juga mencakup banyak jurusan gitu kan kak, banyaknya cakupannya itu lebih luas gitu. Kita bisa masukkan apa ya kak tadi, teknologi, terus manajemennya mungkin bisa, kita mengatur orang gitu juga sih. Jadi mungkin itu kelebihan dari PKM pengabdian masyarakat ini. Jadi intinya sih buat teman-teman, saya sendiri sih karena udah pernah PKM pengabdian masyarakat, tapi memang nggak di bidang pertanian. Cuman memang seru sih pengabdian masyarakat karena tadi yang udah dijelaskan sama Kak Alvan benar-benar punya kelebihan tersendiri. Jadi teman-teman yang mulai tertarik nih mendengar sharing dari Kak Alvan, terus tertarik, boleh banget mungkin bisa menanyakan atau sharing dengan kakak secara langsung,
atau melalui Instagramnya Kak Alvan. Tadi Instagramnya Instagramnya Abdul Razak Alvan. Ya bolehlah di follow. Tadi saya juga baru follow soalnya. Terus tapi intinya teman-teman bolehlah mencoba tak mengapa kan. Karena kita coba makanya kita punya hasil kayak gitu. Mungkin dari Kak Alvan ada pesan nih atau dorongan buat teman-teman yang ada di podcast, gimana sih supaya bisa intinya mencoba, terus kalau boleh ya lolos pendanaan, bakal lolos BIMNAS kayak gitu di PKM Pengabdian Masyarakat. Ya aku sih buat teman-teman khususnya pejuang PKM 2022 dan khususnya lagi mahasiswa Fakultas Pertanian, kalian tuh kayak menurut aku ya kayak itu salah satu fakultas yang punya sumber daya yang benar-benar komplit gitu bisa dibilang. Kalian punya role model yang emang benar-benar benar-benar punya pengalaman yang banyak gitu. Dari tahun ke tahun kalau nggak salah kan dari pertanian ini ada yang masuk pendanaan sampai bahkan ada sampai BIMNAS juga, yang sekarang kan ketuanya juga salah satu yang lolos BIMNAS dari Fakultas Pertanian juga kan. Nah jadi teman-teman nggak usah bingung kayak gimana sih harus apa, teman-teman punya banyak role model yang bisa teman-teman ya contoh gitu, dan jangan takut untuk memulai dan semangat aja pokoknya. Jalanin aja yang terbaik gitu buat PKM ini, dan itu kan salah satu bisa jadi PKM ini bisa jadi titik balik teman-teman. Aku aja bisa dibilang aku di fakultas atau di prodi aku sendiri aku kayak nggak dikenal siapa-siapa gitu, maksudnya ya siapa sih, maksudnya ya kurang lah. Jangan adanya PKM ini alhamdulillah aku sedikit kayak ya dikenal lah, walaupun dikenal sama dosen, dikenal sama mahasiswa yang lulus pendanaan, dan bisa dipajang di Instagramnya himpunan dan sebagainya. Itu kayak udah jadi bangga buat aku sendiri gitu. Jadi ya pesan aku ya buat teman-teman sekali lagi ya semangat aja dan terus kasih kontribusi terbaik buat UPN, salah satunya PKM. Semangat juga ya Kak. Ini mau mencoba lagi nggak Kak nih? Insya Allah mau coba lagi. Oke. Sampai jumpa ya kan. Dan juga teman-teman yang lain. Jadi tetap semangat buat teman-teman, dan juga makasih banyak nih Kak buat sharingnya di podcast Bincang PKM kita kali ini. Dan aku mau ajak nih Kakak buat menyuarakan buat teman-teman, kalau misalnya aku bilang PKM, nyatakan idemu kayak gitu. Kita mulai ya Kak? Yeah. PKM, nyatakan idemu. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya.